Bismillah, halo semuanya. Dalam tutorial kali ini saya akan memberikan pengenalan cepat mengenai Microsoft Excel. Jadi teman-teman bisa mulainya dengan merasa nyaman atau merasa tidak asing ya saat berada di dalam aplikasi. Baik, ini adalah tampilan awal saat kita membuka aplikasi Microsoft Excel ya. Bisa saja sedikit berbeda dengan Excel yang teman-teman punya. Di sini saya menggunakan Office 365. Oke, langsung aja cari dan klik blank workbook. Jadi ini adalah tampilan lembar kerja baru ya atau workbook. Workbook ini tidak akan tersimpan sampai kita menyimpannya. Untuk menyimpan, klik saja tombol Save di atas sini, atau tekan aja Ctrl S pada keyboard. Lalu tentukan tempat penyimpanan dan Save. Dalam satu file Excel selalu terdapat workbook ya, atau spreadsheet. Dalam setiap workbook bisa terdiri dari beberapa sheet. Kita bisa menambahkan sheet dengan mengklik tanda plus di sini. Jika kita klik dua kali di nama sheet-nya, kita bisa mengganti namanya dan Enter. Jadi dalam setiap sheet terdapat banyak sel. Di dalam sel inilah kita mengetikkan atau menginput data-data yang diperlukan. Atau bahasa gampangnya tempat kita menulis ya. Jika selnya sudah aktif seperti ini, langsung aja menulis atau mengetik. Kita bisa ketikkan angka ataupun huruf di sini. Jika ingin mengganti nilainya, klik aja pada selnya, lalu langsung menulis. Kemudian ada yang dinamakan alamat sel. Jadi alamat sel tempat kita menulis saat ini adalah kolom C dan baris ketiga. Jadi nama alamat selnya adalah C3. Selain itu di sini teman-teman bisa langsung melihat alamat selnya ya. Alamat sel ini akan diperlukan saat kita bekerja dalam mengolah data yang lebih kompleks ya. Kemudian di atas sini ada formula bar. Jika kita menginput data di sel, kita bisa melihatnya juga di sini. Misalkan saya tuliskan rumus di sini. Setiap menulis rumus harus dimulai dengan tanda sama dengan ya. Coba perhatikan di formula bar, yang kita lihat adalah rumus yang kita ketikkan tadi, sedangkan di sel adalah hasil dari rumusnya. Jadi kita bisa melihat rumus yang ada dalam suatu sel melalui formula bar ya. Kemudian untuk memblok atau memilih suatu sel, drag aja seperti ini ya. Tahan klik kiri mouse lalu geser. Selain itu, kita juga bisa blok per kolom ya, dengan cara klik pada nama kolomnya, seperti ini. Untuk memilih lebih dari satu kolom, drag aja. Sama jika ingin memilih baris, klik aja langsung pada nama barisnya. Di kolom sini kita bisa melompat ke suatu sel tertentu ya. Misalkan kita ingin pergi ke sel C300, cukup ketikkan alamatnya di sini, lalu Enter. Kursor akan langsung menuju ke sel C300 ya. Hal ini akan sangat berguna apabila kita mempunyai ribuan data ya. Untuk kembali ke atas, kita bisa menggunakan tombol pintas yaitu Alt Home. Oke, kemudian kita juga bisa mengubah ukuran suatu kolom ya. Caranya dengan klik tahan pada pembatas kolomnya, lalu tarik. Misalkan kita mempunyai teks yang panjang ya. Saya sedang belajar Excel misalkan. Ini kelihatan tidak beraturan ya. Untuk membuatnya muat dalam suatu sel, kita perlu untuk memperbesar ukuran selnya. Kali ini coba dengan cara klik dua kali pada pembatas kolom, maka otomatis lebar kolom akan menyesuaikan dengan panjang teksnya ya. Di Excel ada juga yang namanya wrap text. Tool ini digunakan agar teks yang berlebih terenter ya, sehingga teksnya akan menyesuaikan dengan ukuran kolom. Kita perlu menambah ukuran barisnya terlebih dahulu, lalu klik command wrap text di sini. Ini di tab home ya. Dengan begitu panjang teksnya akan menyesuaikan dengan lebar kolom. Lalu saya akan perlihatkan cara menyalin konten hanya dengan mendragnya ya. Teman-teman coba perhatikan tanda kotak kecil di sudut kanan bawah sel. Itu digunakan untuk menduplikat konten dari suatu sel. Arahkan kursor ke sana hingga berubah bentuk menjadi tanda plus kecil. Lalu drag ke bawah ataupun ke samping untuk menduplikat konten. Kita juga bisa membuat penomoran otomatis. Misalkan saya tuliskan nomor di sini. Di sini nomor 2. Pilih kedua sel tersebut. Seperti tadi drag ke bawah. Maka secara otomatis akan membentuk nomor yang berurut. Oke, kemudian saya akan memperlihatkan cara menghapus kolom. Caranya dengan klik kanan pada nama kolom yang akan dihapus, lalu pilih delete. Sama jika ingin menghapus baris ya, klik kanan pada barisnya, lalu delete. Kita juga bisa menghapus banyak baris sekaligus ya, tinggal pilih barisnya, klik kanan, lalu delete. Oh ya, untuk mengembalikan wrap text tadi, klik aja pada selnya, lalu klik lagi pada komen wrap text di sini. Lalu sesuaikan tinggi barisnya, klik dua kali aja di sini. Baik, sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang ribbon.
Jadi ini yang dinamakan ribbon ya, terdiri dari beberapa tab. Ada tab Home, Insert, dan tab lainnya. Dalam suatu tab terdiri dari berbagai macam perintah ya. Contohnya di tab Home ini di sini ada perintah untuk format teks, seperti mengubah jenis font. Kalau teman-teman sudah biasa dengan Microsoft Word, tentunya hal ini tidak asing lagi buat teman-teman. Ini untuk ukuran teks. Silakan dicoba sendiri ya perintah-perintah di sini. Saya juga nanti akan mencontohkan penerapannya. Ini untuk kelola sel seperti delete, insert, dan format column. Ada sortir juga di sini. Kemudian di tab insert, di sini berisi perintah-perintah untuk insert ya. Ini ada tool untuk insert grafik, a table, a pivot. Jika kita menyimpan kursor pada tool tertentu, kita bisa melihat info dari perintah tersebut, termasuk tombol pintas untuk mengaktifkannya ya. Seperti tabel ini, jika ingin menggunakan tombol pintas, maka tekan Ctrl T. Terus page layout, di sini berisi perintah untuk mengatur halaman ya. Teman-teman akan sering menggunakannya jika sering mencetak data di Excel. Di sini ada margin, orientasi, ukuran kertas, dan perintah lainnya. Ketiga tab tersebut yang akan sering kita gunakan ya saat bekerja di Excel. Kemudian tab file, ini sama seperti tampilan saat pertama kali membuka Excel. Di sini ada perintah save. Daftar file-file yang terakhir dibuka. Klik aja tanda panah di sini untuk kembali ke lembar kerja lagi ya. Baik, saya akan mencontohkan masukkan data di Excel ya. Saya akan contohkan di sheet pertama. Misalkan di sini data penjualan. Lalu di sini bulan. Ini bisa kita tarik aja ya. Ini hanya berlaku untuk bulan dalam bahasa Inggris ya. Bisa menggunakan 3 huruf atau nama lengkap. Di sini misalkan nama barang. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, tarik untuk menduplikat nilainya. Baik, saya akan membuat kolomnya lebih pas dengan kontennya. Saya blok, lalu klik 2 kali pada pembatas kolomnya. Oh, kolom ini belum ya. Karena terpengaruh oleh nilai dari sel ini. Ini bisa kita merge atau menggabungkan selnya. Caranya dengan blok semua sel yang akan di merge. Lalu di tab Home, klik Command Merge di sini. Oke, sekarang kita kembali fitkan kolomnya. Selain klik 2 kali, kita juga bisa manualkan ya, mengubah ukuran kolomnya. Blok seperti ini, lalu tarik di pinggir kolomnya. Oke, sekarang kita akan format datanya. Ini saya akan berikan huruf tebal atau bold. Lalu saya akan berikan garis bawah yang agak tebal. Lalu ini selnya akan saya berikan background. Klik drop down di sini ya, di menu Home. Lalu pilih warna yang diinginkan. Oke, seperti itu. Misalkan kita mau ubah warna huruf, aktifkan selnya, lalu klik ikon huruf A di sini. Aktifkan selnya, lalu klik font color di sini. Kita juga bisa langsung menyalin format dari suatu sel. Misalkan saya akan salin format sel ini, lalu di Home, klik ikon format painter yang ini ya. Tunggu, saya juga akan membold teksnya. Lalu format painter, lalu pilih atau klik pada sel yang akan diformat. Misalkan di sini, lihat format dari B4 telah tersalin ya ke sini. Format painter lagi di sini. Oke, kita bisa mengaktifkan format painter untuk dipakai berulang-ulang ya. Caranya dengan klik 2 kali pada format painter. Ini akan membuat format painter terus aktif sampai kita menekan tombol escape pada keyboard. Oke, tekan tombol escape atau ESC pada keyboard untuk menonaktifkan. Oke, saya kembalikan lagi ya. Kita akan lanjut untuk menerapkan rumus dasar yaitu penjumlahan. Di Excel istilahnya sum ya. Baik, kita akan tampilkan hasilnya di sini. Misalkan di sini saya berikan total. Sebentar, ini saya buat rata tengah dahulu ya. Di sini di alignment.
Oke, sekarang klik pada sel tempat hasilnya akan ditampilkan. Lalu klik zoom di sini, lalu enter. Untuk hasil ke kanan ini bisa kita salin aja, seperti tadi ya. Bisa juga menggunakan tombol pintas, yaitu tombol Alt sama dengan, lalu enter. Sekarang kita bisa salin lagi hasilnya. Bisa juga dengan langsung memilih semua selnya ya, seperti ini. Lalu tekan Alt sama dengan. Lalu total untuk baris ini lagi ya. Seperti tadi, cara pertama klik Command Zoom di sini, kemudian enter. Bisa juga jika mengetikkan secara manual rumusnya, mulai dengan sama dengan, lalu zoom. Zoom ini rumus untuk penjumlahan ya. Lalu kita bisa langsung blok angka-angka yang akan di zoom. Lalu enter. Tinggal kita salin lagi seperti tadi. Baik, cukup sampai di sini ya untuk tutorial perkenalan Excel. Semoga bisa dipahami. Perbanyak aja latihan ya. Insya Allah kamu akan cepat menguasai Microsoft Excel ini. Silakan tinggalkan komentar jika ada yang tidak dipahami. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai berjumpa lagi di tutorial selanjutnya. Salam maki, tapada salama.